Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nurmanah. Saya dari Prodi PAUD semester 6, Stibnu Al-Farabi, Pangandaran. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng atau kisah yang berjudul Kejujuran. Pada hari Senin, Mira pergi ke sekolah. Dia terlihat murung sekali. Kenapa ya Mira terlihat murung hari ini? Ternyata kenapa dia murung itu ada penyebabnya. Dan kenapa juga Mira itu selalu diejek-ejek sama temennya? Karena dia itu tidak punya sepatu baru. Dan sepatu yang dia pakai itu ternyata sudah pada bolong-bolong semuanya. Nah, Mira berkata sama ibunya, "Bu, hari ini aku gak mau ke sekolah, Bu. Aku malas pergi ke sekolah, Bu," kata Mira kepada ibunya. Terus ibunya menjawab, "Nak, maafin ibu ya, Nak. Kenapa kamu tidak mau ke sekolah, Nak?" Gitu, kata ibunya sambil bertanya. "Apakah ada teman yang suka gangguin kamu, Nak?" kata ibunya seperti itu. Dan Mira menjawab lagi, "Enggak, Bu. Saya malu. Saya selalu diejek sama teman-teman saya, Bu. Karena saya nggak punya sepatu. Karena sepatu yang saya pakai itu udah bolong-bolong, Bu," kata Mira seperti itu. Nah, seketika itu pula ibunya diam. Ibunya diam, tidak sama sekali dia mengeluarkan kata-kata atau apapun dari mulut ibunya itu. Dan tidak lama kemudian, ibunya berkata, "Nah, maafin ibu ya. Untuk sekarang ini, ibu memang tidak punya uang untuk membelikanmu sepatu baru. Insya Allah, jika suatu saat nanti ibu punya uang, ibu pasti akan belikan sepatu baru untukmu, Nak," kata ibunya. Sambil ibunya mengelus-ngelus kepala si Mira itu. Nah, terus Mira diam saja di rumah. Kayak dia tuh kelihatan sangat sedih sekali karena dia selalu memikirkan ejekan-ejekan temannya di sekolah. Ibunya berkata lagi, "Nah, sekarang kamu cepat berangkat ke sekolah, takut kesiangan," kata ibunya. "Udahlah, jangan pikirkan omongan teman-teman kamu, orang-orang yang mengejek kamu, jangan kamu ambil hati," kata ibunya. "Sudahlah, nanti juga kalau misalkan ibu udah punya uang, ibu udah punya rezeki, ibu pasti beliin Mira sepatu yang baru, yang bagus," kata ibunya gitu. Nah, dari situ si Mira merasa sedikit bersemangat untuk pergi ke sekolah karena mendengarkan ibunya ngomong seperti itu. Nggak lama kemudian, Mira pun pergi ke sekolah dan dia pamit sama ibunya. Ternyata setelahnya Mira tiba di sekolah, paginya itu sangat pagi sekali dan masih sepi, nggak ada siapa-siapa. Temennya pun belum ada satupun yang datang ke sekolah. Dan Mira pun duduk di depan gerbang. Dia duduk sendiri di depan gerbang sambil menunggu teman-temannya datang. Tidak lama kemudian, Mira duduk di depan gerbang sendiri dan tanpa dia sadari, dia melihat dompet di depannya tergeletak di bawah gerbang. Terus Mira melihatnya dan Mira penasaran. Mira membawa dompet itu. Nah, pas sesudahnya dompet itu dibuka sama Mira, ternyata Mira itu terkejut dan dia
berkata sendiri dalam hatinya, "Wah, ini uang kalau saya beliin sepatu baru pasti cukup," gitu, pikir Mira di dalam hatinya. Ini uang banyak sekali. Pasti kalau misalkan uang ini saya beliin sepatu baru, pasti dapat beberapa pasang ini. Gitu. Oh, di dalam hatinya Mira berkata seperti itu. Nah, dari situ ternyata teman-temannya semuanya pada datang dan gerbangnya sekolahnya pun sudah dibuka sama satpam. Terus Mira pergilah ke sekolah. Dia ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Nah, setelahnya di kelas, Mira itu tidak konsentrasi sama sekali terhadap pelajarannya, terhadap gurunya. Karena apa? Karena Mira itu terus saja teringat sama dompet yang dia temukan di depan gerbang tadi. Dan dia melihat uangnya itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai Mira berpikiran untuk membeli sepatu baru dari uang tersebut. Tanpa Mira sadari, ternyata uang itu milik orang lain gitu. Nah, setelah itu Mira belajar. Setelah belajar, terdengarlah suara bel untuk pulang sekolah. Dan Mira pun pulang sekolah. Nah, di situ pas Mira pulang sekolah, dia melewati toko sepatu. Yang jelas sepatunya di situ banyak banget modelnya dan bagus-bagus sekali. Sampai Mira berpikiran, ya udahlah, saya bakalan beli sepatu ini dengan uang ini. Ini uang saya banyak, nggak apa-apa, uang hasil nemu juga. Karena ini udah jadi milik saya, uangnya udah ada di saya. Yang penting saya bisa kebeli sepatu baru gitu. Oh, di dalam pikirannya Mira itu seperti itu. Nah, tidak lama kemudian adalah penjaga toko yang menghampiri Mira dan dia berkata, "Dek, cari apa di sini? Apakah ada yang mau beli sepatu?" kata penjaga toko itu. Nah, Mira pun menjawab, "Iya, Mbak. Saya di sini mau beli sepatu baru dan saya pengen lihat-lihat dulu," kata si Mira. Seperti itu ngomongnya kepada penjaga toko itu. Nah, penjaga toko itu pun berkata lagi pada Mira, "Oh iya, Dek. Ayo, Dek, masuk. Pilih-pilih aja dulu sepatunya. Ntar masalah harga tanya-tanya lagi sama saya ya," kata penjaga toko itu berkata kepada Mira. Mira pun menjawabnya, "Iya, Mbak, saya pilih-pilih dulu ya, Mbak," katanya. Nah, terus gak lama kemudian ternyata si Mira itu mendapatkan satu sepatu yang dia sangat suka sekali. Nah, si Mira coba lagi bertanya kepada penjaga toko, "Mbak, maaf ya, saya mau tanya, kalau harga sepatu ini berapa? Murah nggak ya?" Mira bertanya kepada penjaga toko. Nah, terus si penjaga toko itu menjawab lagi, "Dek, sepatu itu murah kok," katanya. "Cuman 250.000," katanya gitu. "Apa? 250.000?" kata Mira. "Iya, Mbak, iya, Dek. 250.000 murah sekali," katanya, kata penjaga toko itu. Yang kedua kalinya dia ngomong seperti itu. Nah, terus kata si Mira itu menjawab lagi, ngomong lagi kepada penjaga toko itu, "Iya, Mbak, tunggu dulu ya, saya lihat dulu uang saya," kata Mira seperti itu. Nah, dia buka lagi dompetnya. Pas dia melihat uang yang sangat banyak itu di dompet, tiba-tiba Mira teringat pada pesan
ibunya. Pesan ibunya seperti ini. Nah, jika suatu saat nanti kamu menemukan barang orang lain, maka jangan pernah kamu ambil, apalagi kamu mempergunakannya. Karena barang itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya, sama saja kamu dengan mencuri. Nah, itu kan hak milik orang lain. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, nak. Nah, itu pesan ibunya kepada Mira. Dan seketika itu pula, Mira berpikir lagi. Dalam hatinya Mira berkata, "Oh iya ya, ibu saya berpesan seperti itu dulu. Harusnya saya bisa jujur dan harusnya saya bisa uh, jujur seperti apa yang ibu saya pesankan kepada saya. Dan ternyata kalau memang saya menggunakan uang ini, berarti saya sama saja dengan mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik." Nah, dari situ Mira sadar karena ingat dengan pesan ibunya terhadap dia. Nah, tidak lama kemudian penjaga toko itu pun datang lagi kepada Mira dan dia berkata, "Mau pilih yang mana, Dek?" kata penjaga toko itu. Terus Mira pun menjawab, "Maaf, Mbak, saya sekarang nggak punya uang," gitu kata Mira terhadap penjaga toko itu. Nah, terus si penjaga toko itu juga berkata lagi sama Mira, "Ya, ya sudah deh. Kalau memang kamu tidak punya uang, kamu sekarang pulang saja ke rumahmu. Sekarang kan udah sore. Takutnya ibu kamu panik dan ibu kamu khawatir, mengkhawatirkan kamu karena udah sore ini kamu belum pulang," kata penjaga toko itu sambil menasehati Mira. Nah, habis itu Mira keluar dari toko dan bergegas untuk pulang. Tapi Mira tetap dia merasa penasaran dengan identitas yang ada di dompet itu. Selain di dalam dompet itu uangnya sangat banyak sekali dan identitasnya pun Mira belum tahu siapa orang yang pemilik dompet itu. Pas Mira buka, terus Mira melihat identitas yang ada di dompet itu, ternyata dompet itu miliknya Pak Azka dan Pak Azka itu di situ adalah kepala sekolahnya Mira di sekolah. Pas udah dibuka, ternyata identitasnya itu punya kepala sekolahnya Mira. Mira langsung berkata dalam hatinya, "Ya Allah, ternyata dompet ini milik Pak Azka. Dia kan kepala sekolah saya di sekolah. Saya nggak mungkin kalau saya harus mengambil uang ini. Sedangkan uang ini ternyata milik kepala sekolah saya. Saya tidak boleh seperti itu. Saya harus belajar jujur karena kalau saya pakai uang ini, jelas saya sama saja dengan mencuri. Karena mencuri itu tidak baik," kata Mira. Di dalam hatinya. Nah, tidak lama kemudian Mira bergegas untuk pergi dan mendatangi rumah si Pak Ajka itu. Dan Mira mengucapkan salam pas sampai tiba di rumahnya Pak Ajka. "Assalamualaikum, assalamualaikum," kata Mira dengan lantangnya dia mengucapkan salam kepada Pak Ajka. Tidak lama kemudian Pak Ajka pun membalas salamnya Mira. "Waalaikumsalam. Ada siapa ya di luar?" kata Pak Ajka gitu. Pas Pak Ajka membuka pintunya, ternyata yang Pak Ajka lihat itu adalah muridnya sendiri, yaitu yang bernama Mira. Terus Pak Ajka berkata seperti ini, "Mira, kenapa kamu kesini, nak?
"Ada perlu apa sama Bapak?" kata Pak Ajka seperti itu bertanya kepada Mira. Terus Mira pun menjawab, "Pak, maaf ya Pak, saya kesini mau mengembalikan dompet Bapak. Tadi pagi saya menemukan dompet Bapak di depan gerbang sekolah. Tidak sengaja saya melihat isinya dan melihat identitas, ternyata identitasnya bernama Bapak Azka, dan ternyata Bapak Azka itu adalah Bapak kepala sekolah saya. Makanya saya oh mengantar dompet ini kepada Bapak." Seperti itu kata Mira. Dia ngomongnya seperti itu. Dan Pak Ajka pun sangat senang sekali dan dia mengagumi kejujuran si Mira itu. Dia sangat senang karena Mira bisa eh, berbuat jujur dan Mira ikhlas untuk eh, memberikan dompet itu kepada Pak Ajka. Dan Pak Ajka pun sangat senang sekali karena memang dia udah kesana kemari mencari dompet itu tidak ketemu juga, dan akhirnya si Mira lah yang menemukan dompet itu. Dan dengan kejujurannya si Mira, Pak Ajka pun berbalik untuk kasih dia hadiah. Pak Ajka berkata seperti ini, "Mira, kamu mau nggak dikasih hadiah sama Bapak?" Kata Pak Ajka seperti itu ngomong sama Mira. Terus Mira menjawab, "Hadiah apa, Pak? Terima kasih. Saya ikhlas. Saya mengembalikan dompet Bapak ke sini. Saya tidak mau imbalan apapun dari Bapak," kata Mira seperti itu. Tapi tetap si Bapak kepala sekolah itu pengen memberikan imbalan kepada Mira karena Mira sudah bisa jujur terhadap dia gitu. Si bapak itu coba memberikan 3 lembar uang 100 ribuan kepada Mira. Tapi Mira menolaknya dengan alasan Mira ikhlas mengembalikan dompet itu kepada hak yang pemiliknya, yaitu Bapak Azka. Kata Mira seperti ini, "Pak, terima kasih. Saya menerima pemberian Bapak, tapi maaf saya tidak bisa menerima uang itu karena saya niat ikhlas mengembalikan dompet itu kepada Bapak," kata Mira seperti itu. Tetap Mira tidak mau menerima imbalan apapun dari Pak Ajka. Nah, Pak Ajka pas waktu berhadapan dengan Mira, dia tidak sengaja melihat sepatu Mira yang ternyata sudah pada bolong-bolong. Nah, Pak Ajka berpikir dalam pikirannya, ini anak berarti tidak punya sepatu. Kenapa sepatu sudah bolong seperti itu masih saja dipakai ke sekolah? Nah, Pak Ajka ada ide untuk memberikannya sepatu baru karena kebetulan sepatu yang dibelikan Pak Ajka buat anaknya ternyata kekecilan dan pastinya sepatu itu pasti muat di si Mila itu. Nah, Pak Ajka coba lagi untuk ngomong sama Mila. Mira, Bapak mau kasih hadiah lagi ya sama kamu, tapi ini berupa barang." Nah, terus Mira sejenak berpikir. Terus di pikiran Mira itu bertanya-tanya, "Apa ya sebenarnya yang mau dikasih Pak Aska sama saya? Mudah-mudahan saja Pak Aska ngasih sepatu baru buat saya," kata si Mira itu. Di dalam hatinya berkata seperti itu. Dan ternyata dengan sangat kagetnya, dan Mira pun tidak menyangka kalau Pak Ajka itu bakalan ngasih sepatu itu. Kata Pak Ajka seperti ini, "Mira, Bapak mau ngasih hadiah sama kamu, yaitu sebuah sepatu baru yang nantinya kamu pasti bisa pakai untuk sekolah," kata Pak Ajka. Nah, terus si Mira itu sangat senang sekali pas mendengarkan
Pak Ajka berbicara bahwa dia itu mau ngasih hadiah yaitu berupa sepatu baru terhadap Mira. Nah, terus Mira berkata, "Iya, Pak, terima kasih. Saya senang sekali. Bapak sudah menghadiahi saya berupa sepatu baru. Saya senang sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak," kata Mira seperti itu. Saking dia senangnya, terus dia tuh gembira sekali eh pada hari itu karena dia udah dapat sepatu baru pemberian dari Pak Azka gitu. Nah, tidak lama kemudian Pak Ajka berkata, "Ya udah, ini Bapak kasih ya sama kamu Mira dan tolong ini pergunakan dengan baik kamu untuk sekolah. Bapak cuma bisa ngasih ini dan Bapak menghargai kejujuran kamu ya Mira. Sama siapapun, dimanapun kamu berada, kamu harus selalu bisa menjaga kejujuran kamu dan keikhlasan kamu gitu," kata Pak Azka ke Mira. Nah, setelah itu Mira pun bergegas untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat senang, gembira karena Mira udah punya sepatu baru. Nah, singkat cerita, Mira pun pulang ke rumahnya dan Pak Azka pun sangat kagum sekali. Ternyata Pak Azka punya murid ya seperti Mira yang bisa menjaga kejujuran dan keikhlasan hatinya eh, untuk eh, kepada orang lain seperti itu. Nah, mungkin pesan moral yang ada di cerita ini adalah kita bisa ambil pesan moralnya apabila kita menemukan barang atau hak milik orang lain, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan kepada yang punyanya. Dan jika kita menggunakan barang tersebut, itu sama saja dengan kita mencuri. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, mungkin cerita atau dongeng dari saya dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.